Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih terjaga entah itu pagi, siang, sore, ataupun malam. Semoga kalian selalu diberi kesehatan dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pernahkah kalian mendengar suara ketukan di malam hari? Padahal saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Atau mungkin kalian pernah merasa seperti ada yang memperhatikan dari sudut ruangan gelap. Entah kisah ini nyata atau tidak, percaya atau tidak, itu kembali kepada kalian masing-masing. Karena malam ini, aku hanya akan menceritakan sebuah pengalaman mistis yang katanya pernah terjadi di sebuah daerah di Indonesia. Saat itu, daerah tersebut masih dipenuhi jalan tanah merah, pepohonan besar, dan rumah-rumah kayu yang berjajar berjauhan. Kalau malam tiba, suasana benar-benar sunyi. Tidak banyak kendaraan lewat. Hanya suara jangkrik, anjing melolong, dan angin yang menyapu dedaunan. Di daerah itu, tinggal seorang pria bernama Arman. Usianya sekitar 27 tahun. Tubuhnya kurus, kulitnya gelap karena sering bekerja di luar rumah. Ia bekerja sebagai pengantar barang antar desa menggunakan sepeda motor tua miliknya. Arman dikenal pemberani. Kalau orang lain takut melewati jalan kebun saat malam, Arman justru sering pulang tengah malam sendirian tanpa rasa takut sedikit pun. Sampai akhirnya, ia mengalami sesuatu yang membuat hidupnya berubah selamanya. Malam itu hujan turun sangat deras. Jam hampir menunjukkan pukul 11 malam ketika Arman selesai mengantar barang ke desa sebelah. Karena hujan tak kunjung reda, ia memutuskan berteduh di sebuah warung kecil pinggir jalan. Warung itu hampir tutup, lampunya redup kekuningan. Pemilik warung seorang nenek tua, tampak beberapa kali melirik ke arah jalan kebun di depan mereka. Arman yang sedang menyeruput kopi panas bertanya, "Kenapa, Nek? Dari tadi lihat ke sana terus." Nenek itu diam sebentar, lalu menjawab pelan, "Kalau bisa, jangan lewat jalan kebun malam ini." Arman tertawa kecil. "Kenapa? Ada begal?" Nenek itu menggeleng perlahan. "Kalau cuma begal, masih manusia." Suasana langsung terasa berbeda. Hujan semakin deras menghantam atap seng warung. Nenek itu kembali berkata, "Sudah banyak yang dengar ketukan dari rumah kosong di ujung jalan kebun itu." Arman mulai tertarik. Rumah kosong? Iya, rumah tua yang sudah lama ditinggalkan. Terus? Nenek itu menatap Arman lama sekali. Kalau dengar ketukan, jangan dijawab. Arman sebenarnya tidak terlalu percaya cerita mistis. Baginya semua pasti ada penjelasannya. Setelah hujan sedikit reda, ia pamit pulang. Sebelum pergi, nenek itu kembali berkata, "Ingat, jangan berhenti kalau ada yang manggil." Arman hanya tersenyum, lalu menyalakan motornya. Mesin tua itu meraung pelan, dan ia mulai memasuki jalan kebun. Jalan itu gelap sekali. Hanya cahaya lampu motor yang menerangi jalan berlumpur di depan. Di kiri kanan berdiri pohon-pohon besar menjulang tinggi. Cabangnya seperti tangan hitam yang saling bertaut di atas kepala. Angin malam terasa dingin menusuk. Beberapa kali Arman mendengar suara ranting patah dari dalam kebun, namun ia tetap melaju. Sampai akhirnya, motor Arman tiba-tiba mati. Lampunya ikut padam. Gelap, benar-benar gelap. Hanya suara hujan rintik dan desir angin yang terdengar. Arman mencoba menyalakan motor berkali-kali, tapi gagal. Dan saat itulah, suara ketukan terdengar pelan dari arah kanan jalan. Arman mengernyit. Ia menoleh perlahan. Di balik pepohonan terlihat sebuah rumah kayu tua. Catnya mengelupas, atapnya miring hampir roboh, jendelanya hitam gelap tanpa cahaya sedikit pun. Suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Seperti ada seseorang mengetuk dinding kayu dari dalam rumah. Arman mulai merasa tidak nyaman. Ia teringat ucapan nenek tadi, "Kalau dengar ketukan, jangan dijawab." Namun, rasa penasaran lebih besar. Arman turun dari motor sambil membawa senter kecil. Perlahan ia berjalan mendekati rumah itu. Semakin dekat, semakin terasa dingin. Bukan dingin karena hujan, tapi dingin yang aneh. Seperti berdiri di dekat mayat. Rumah itu ternyata benar-benar kosong. Pintunya setengah terbuka. Kayunya lapuk, saat tertiup angin, pintu itu bergerak perlahan sambil mengeluarkan suara berdecit panjang. Arman menyenter ke dalam, gelap, tapi ia bisa melihat bekas perabot tua berserakan di lantai.
Lalu, ketukan itu kembali terdengar. Kali ini dari lantai atas. Arman menelan ludah, bulu kuduknya mulai berdiri, namun entah kenapa, kakinya justru melangkah masuk. Lantai rumah itu berbunyi setiap kali diinjak. Udara di dalam sangat pengap dan berbau tanah basah. Arman menyenter ke segala arah, tak ada siapa-siapa. Tapi suara ketukan masih terdengar. Pelan, teratur, seperti seseorang sedang meminta dibukakan pintu. Arman memberanikan diri naik ke lantai 2. Tangga kayu itu rapuh sekali. Beberapa kali hampir patah saat diinjak. Dan tepat ketika ia sampai di atas, suara ketukan berhenti, sunyi. Arman menyenter lorong sempit di depannya. Ada 3 pintu kamar, semuanya tertutup. Lalu, suara langkah kaki, pelan, dari salah satu kamar. Arman membeku, jantungnya mulai berdetak keras. Ia mendekati kamar paling ujung. Tangannya gemetar saat memegang gagang pintu. Dan ketika pintu dibuka perlahan, kosong. Tidak ada apa-apa. Hanya sebuah kursi kayu tua menghadap jendela. Namun, kursi itu tiba-tiba bergerak sendiri, perlahan berputar menghadap Arman, dan di atas kursi itu ada bekas telapak tangan hitam basah. Pintu kamar tiba-tiba tertutup sendiri. Arman langsung panik. Ia mencoba membuka pintu tapi tidak bisa. Terkunci. Lalu, suara ketukan terdengar tepat dari belakangnya. Padahal di belakang hanya dinding kayu tua. Semakin keras. Arman menoleh perlahan, dan saat cahaya senternya mengarah ke dinding, ia melihat sesuatu. Ada tangan muncul perlahan dari balik dinding kayu. Hitam, panjang, kukunya runcing, seolah ada seseorang di dalam tembok mencoba keluar. Arman menjerit. Ia mundur sampai jatuh. Dan lebih mengerikan lagi, muncul wajah perempuan dari dalam dinding itu, matanya putih seluruhnya, mulutnya tersenyum terlalu lebar, sampai hampir sobek. Ternyata suara ketukan itu berasal dari kepalanya yang membentur dinding berulang kali. Arman histeris. Ia menendang pintu sekuat tenaga. Pintu akhirnya terbuka. Ia langsung berlari keluar kamar, namun lorong rumah itu sekarang berubah. Lebih panjang, lebih gelap. Dan suara ketukan mulai terdengar dari semua arah, cepat, tidak beraturan, seperti puluhan orang mengetuk bersamaan. Arman berlari menuruni tangga. Tapi tiba-tiba ia melihat seseorang berdiri di bawah, seorang perempuan tua berambut panjang menutupi wajah. Tubuhnya bungkuk, diam, tidak bergerak. Arman menghentikan langkah, tubuhnya gemetar hebat. Lalu perempuan itu bicara pelan, "Kenapa masuk kalau tidak mau tinggal?" Suara itu serak, seperti tenggorokan penuh air. Arman mundur perlahan. Namun dari belakang, terdengar suara langkah kaki lain. Bukan satu, banyak. Saat Arman menoleh, puluhan sosok hitam berdiri di lorong atas. Diam, mengawasinya. Matanya merah menyala dalam gelap. Perempuan tua di bawah tangga perlahan mengangkat wajahnya, dan Arman langsung lemas. Karena wajah perempuan itu tidak punya mata. Hanya lubang hitam kosong penuh darah. Mulutnya terbuka lebar sambil tersenyum. "Temani kami." Lampu senter Arman mati, gelap total. Dan di dalam kegelapan itu, suara ketukan berubah menjadi suara orang berlari. Mereka mendekat, cepat sekali. Arman menjerit sambil menerobos turun, ia menabrak sesuatu berkali-kali. Tangan-tangan dingin menyentuh leher dan wajahnya. Ada yang tertawa tepat di telinganya. Ada yang berbisik, "Jangan pulang, jangan keluar, temani kami." Arman akhirnya berhasil keluar dari rumah itu, ia langsung berlari menuju motor. Anehnya, motor yang tadi mati langsung menyala sekali starter. Tanpa pikir panjang, Arman tancap gas. Namun saat melewati kaca spion, ia melihat sesuatu. Di belakang motornya ada perempuan tanpa mata itu duduk membonceng. Wajahnya dekat sekali dengan telinga Arman, tersenyum. Arman hampir jatuh karena panik. Ia terus membaca doa sambil memacu motor secepat mungkin, dan tepat sebelum keluar dari jalan kebun, suara perempuan itu terdengar pelan. "Kami ikut pulang." Sejak malam itu, teror mulai terjadi. Setiap jam 12 malam, terdengar suara ketukan di dinding rumah Arman. Awalnya pelan, lama-lama semakin keras.
ayah Arman sempat keluar rumah mencari sumber suara. Tapi tidak ada siapa-siapa. Suara itu seperti berasal dari dalam dinding rumah. Bahkan tetangga mulai mendengar suara perempuan menangis di belakang rumah Arman setiap malam. Ibunya jatuh sakit, adiknya sering kerasukan. Dan Arman sendiri mulai berubah. Ia jadi sering melamun, matanya cekung, tubuhnya kurus drastis. Kadang, ia tertawa sendiri tengah malam sambil mengetuk dinding kamar, persis seperti suara dari rumah kosong itu. Suatu malam, Arman tiba-tiba hilang. Keluarganya panik mencarinya kemana-mana. Sampai akhirnya mereka menemukan motor Arman terparkir di depan rumah kosong di jalan kebun. Mesinnya masih hangat, tapi Arman tidak ada. Warga akhirnya mencari bersama-sama menggunakan lampu minyak dan senter, dan ketika mereka masuk ke rumah itu, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Di lantai atas, Arman duduk di kursi kayu menghadap jendela. Diam, tubuhnya penuh lumpur, dan kepalanya terus membentur dinding pelan. Saat disentuh warga, Arman menoleh perlahan, matanya putih seluruhnya. Lalu ia tersenyum, senyum yang bukan miliknya lagi. Dan dengan suara parau, ia berkata, "Kalian dengar ketukannya juga?" Konon, setelah malam itu, Arman tidak pernah benar-benar sembuh. Ia sering berteriak ketakutan setiap malam, kadang menangis sambil meminta pintu dibukakan. Dan yang paling mengerikan, beberapa warga sekitar mengaku mulai mendengar suara ketukan dari rumah mereka masing-masing. Pindah, menyebar, seolah sesuatu dari rumah kosong itu sedang mencari tempat baru untuk tinggal. Rumah tua itu akhirnya dibakar warga. Namun anehnya, suara ketukan masih sering terdengar dari bekas tanahnya saat malam hujan turun. Pelan, dari bawah tanah, seperti ada seseorang yang masih mencoba keluar. Jadi gimana? Menurut kalian serem nggak? Kalau menurutku serem banget sih. Percaya atau tidak, semua kembali kepada kalian. Karena di Indonesia, masih banyak tempat yang menyimpan sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Oke, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir dan sampai jumpa di kisah horor selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.